Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Yunus Febriansyah. Dan pada video kali ini teman-teman semuanya, kita masuk ke episode 43 di playlist pemrograman web dasar. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan project kita, yaitu aplikasi website bagi resep. Dan pada video kali ini kita akan melakukan ubah dan hapus data resep. Gitu, kita belum melakukan validasi terkait tentang si resep ini buatan siapa, yang boleh hapus siapa itu belum. Yang jelas kita bisa hapus dan bisa ubah terlebih dahulu. Untuk masalah authorization nanti kita akan bahas setelah kita melakukan login. Gitu. Hal apa yang perlu dilakukan oleh user ini, kalau bukan haknya dia nggak boleh diapa-apain gitu. Tapi itu nanti. Oke, sekarang kita akan melakukan ubah dan hapus data resep terlebih dahulu. Oke, jadi gimana teman-teman semuanya kalau di sini di data resep di indeks ya. Di indeks ini kita akan bikin tombol di bawahnya. Tombol ubah sama tombol hapus gitu ya. Jadi kita masuk ke indeks terlebih dahulu. Ke index.php. Terus di bagian loopingnya. Di sini di card body. Ini kelihatan nggak ya teman-teman ya? Saya zoom deh. Kelihatan lah ya harusnya ya segini ya. Oke, soalnya ini monitor lumayan, jadi kalau di zoom malah kegedean. Oke, misalnya saya bikin link, oke, kelasnya BTN success. Itu ini hrefnya nanti ke ubah resep ya, resep.php gitu, sekaligus mengirimkan data ID. Oke, sama dengan berapa? Sama dengan berdasarkan ID dari resep. Nah, ini kita akan kirimkan ID-nya. Gini. Oke, nanti tulisannya di sini misalnya ubah. Cobain dulu. Satu jalan nggak nih? Jalan. Kalau kita sorot di bawahnya nih, di sini. Di browser bawah kiri itu kan ada 1, 9 gitu-gitu ya, beda-beda. Oke, dan kayaknya pas kita nampilin data di config tuh kita belum set order deh. Sorry, bukan di sini, di config. Pas kita get all gitu ya, ini harusnya ditambahin order by ID descending. Supaya apa? Supaya kalau ada postingan baru, dia muncul di atas gitu. Coba. Oke, gini. Oke, gitu aja sih. Aman. Ini udah aman. Yang ubah, yang satu lagi duplikat aja. Ini saya ke hapus resep. Terus nanti kirimin ID. Terus ini BTN danger. Ini hapus. Buttonnya kayaknya kegedean ya, jadi kita harus set dia di sini. Setelah BTN SM small tuh. Cuman kalau teman-teman ngerasa ini juga masih terlalu gede, pakai batch. Jadi saya contohin satu aja. Jadi ini harusnya setelah hapus ada ubah lagi. Ini batch gitu ya. Ini bukan pakai BTN, tapi gini, badges apa badge gitu. Kemudian backgroundnya apa, misalnya primary, teksnya warna apa, misalnya white. Nah ini jadinya kayak gitu. Kayak seakan-akan kayak notifikasi yang muncul di atas icon aplikasi kita ya, gitulah, itu badge. Cuman button aja lah saya. Aman. Ada ubah, ada hapus. Teman-teman mau pilih ini success atau mau pilih ini primary. Cuman kalau primary kayaknya di luar konteks tema kita ya. Jadi success aja. Gini, aman banget. Sip. Terus yang berikutnya ada di detail juga. Oke, jadi ini kita bisa copy. Aman. Kita masuk ke detail. Saat dia menampilkan di mana ya? Di bawah judulnya deh. Di sini kali. What?
nggak muncul. Oh iya, karena ini kan objek ya. Objek brother. Gini. Oke. Aman. HR-nya nggak perlu harusnya sekarang. Oke, tapi butuh dikit nggak apa sih. Oke. Aman ya. Aman. Gak usah deh. Nah, terus ini classic class margin topnya 3. Oke. Aman. Dah. Jadi sekarang di data resepnya ada, terus di detailnya ada juga. Sama aja kalau diklik mah. Oke, sekarang kita hapus dulu aja ya, hapus. Nah ini, ke hapus resep.php. Kita bikin berarti filenya. Karena hapus ini lumayan gampang. Kita bikin file namanya hapus ya. Hapus min resep.php. Aman, paling enggak udah enggak ada error. Ini full logic kalau di sini. PHP. Kita akan require once dari mana-mana nih. Dari config ya. Dari config. Oke, config.php. Gini. Aman. Terus nanti kita wait. Atau gini dulu deh. If gitu ya. Kita cek nanti kan ada, ini kita butuh ID nih. Jadi kalau misalnya ada yang jahil masuk ke hapus resep.php, oke, terus dia klik gitu, ini bisa aja. Kita butuh ID. Nah, kita akan tanganin itu untuk validasi sederhananya lah. If kalau tidak ada, oke, $_get. Oke. Indeksnya, key-nya adalah ID. Maka atau gini aja. Ini kita simpen ke variabel supaya nanti kita nggak duplikat lagi. Ini misalnya kita pakai $ID sama dengan kita pakai ternary. Ini kalau ada $ID maka isi ID, kalau nggak ada isi null gitu. Nah, kalau $ID sama dengan null artinya nggak ada kiriman ID tuh. Jadi kita akan melakukan gini, header http/1.1. Ini biar nanti seakan-akan authorize gitu, forbidden lah gitu. Jadi kodenya tuh 403. Oke. Terus tulisannya forbidden. Jadi seakan-akan tidak bisa diakses karena salah gitu ya, nggak memenuhi syarat lah. Gitu forbidden. Die, langsung di stop codingannya. Coba. Kalau ada ID aman. Kalau ada yang jahil nggak ada ID, masuk aja deh gitu ya. Forbidden. Gitu. Nggak diperbolehkan akses. Kodenya di sini 403. Forbidden. Gitu. Itu validasi sederhana lah. Aman ya. Nah, sekarang kalau ada gitu. Nah, sekarang kalau ada, kita akan cek. Ceknya apa? Coba di config. Sekarang kita akan bikin fungsi baru di sini, di config. Kita namain aja function check resep gitu, resip. Ada parameter ID di sini. Oke. Sama aja sebenarnya kayak yang get all resip. Ini. Oke. Ini. Sama, kita akan ganti yang beberapa. Kita akan ganti ini nggak perlu. Ini nggak perlu. Cukup sampai di sini aja. Ini select from view receipt where, where ID sama dengan $ID.
gitu. Oke, gini, jadi nanti dia akan menampilkan atau mengembalikan array. Coba ya, mengembalikan array kalau ketemu. Jadi sekarang coba kita vardam dulu. Oke, vardam cek receipt, kita kirimin ID kita. Gitu dulu. Cobain dulu. Nah, ada tuh. Kita coba Ctrl U, aman. Oke, datanya 1. Kalau misalnya kita kirimin data ngaco, misalnya ID-nya 99 gitu, jelas nggak ada, array 0. Nah, ini yang bakal kita validasi sekarang. Sama aja konsepnya, kayak gini. Agak ribet ya, ini validasi. Kalaupun nggak pakai validasi, tinggal hapus-hapus aja. Teman-teman bisa langsung bikin query-nya, langsung panggil. Cuman saya nggak mau kayak gitu, karena programmer juga harus berpikir sebagai hacker gitu. Jadi nggak cuman bikin program beres, nggak, ya harus di testing juga ya. Kalau ada ini, ada itu, ada yang jahil, ada ini gitu. Jadi tadi kalau misalnya kita panggil cek receipt, oke, mengirimkan ID, lalu countnya lebih dari 1. Lebih dari 1 tuh bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu lah ya. Itu kan artinya udah nggak bener tuh datanya. Jadi ID-nya itu banyak kan. Jadi nggak mungkin lah, karena kita hapus 1 data gitu. Kita maunya satu data. Atau bahkan dia itu di bawah 1 gitu. Kita hanya mau kalau kita cek resep yang ID-nya sekian, itu datanya 1. Cukup 1, karena kita hanya akan menghapus 1 data. Ini array 0, artinya gak ketemu. Oke, kalau ini ada yang ngawur 99, kembalikan ini. Kita akan coba. Kalau misalnya nih, kita nggak pakai ID, validasi pertama, nggak lolos. Pakai ID, tapi ID-nya ngawur, nggak lolos juga. Kalau pakai ID, ID-nya bener, lolos. Gitu. Aman ya sampai sini ya, aman lah harusnya. Oke. Sekarang kalau bener ngapain nih? Oke, kalau bener, misalnya kita akan panggil delete receipt. Kita akan kirimin ID. Udah ada belum delete receipt? Belum. Jadi kita akan bikin fungsi yang utamanya. Namanya adalah delete receipt. Gitu. Function delete receipt. Ngapain aja? Oke, yang pertama tarik dulu koneksinya. $koneksi. Agak lama ya memang, karena kita melakukan validasi. Oke, query-nya apa? Oke, delete receipt. Apakah benar table kita receipt? Betul. Where, jangan lupa dikasih where, ID sama dengan $ID. Gitu. Sip. Kalau udah, coba dong MySQL underscore query, lakukan koneksinya mana, lakukan query apa. Oke, kalau udah sama kayak konsep tambah, kita akan return ini. Nih, sama aja. Karena kan ada perubahan di baris gitu ya. Kalau misalnya ada perubahan baris pada koneksi kita lebih dari 0, maka itu berhasil dihapus gitu. Aman sampai sini? Aman. Nah, if gitu, banyak if-nya kita memang. Kalau ini benar, sip, maka lakukan header ya. Lakukan echo and if, jangan lupa lakukan, kita masih pakai JavaScript,
untuk alert sekaligus redirectnya, tampilkan alert data resep berhasil dihapus. Gitu. Yang kedua, redirect. Jadi gimana redirect? Location, href, kemana kan gitu ya? Ke index.php. Gitu. Coba, oke kita cobain. Balik lagi ke index, kita hapus yang pasti harus dihapus ya, yang judul baru ini. Ini kan kemarin kita nyoba H1. Cobain misalnya kita hapus. Data resep berhasil dihapus. Oke. Terhapus. Oke. Beres. Gitu. Oke ya. Ini else kalau misalnya ada ketidakbenaran pada query kita, entah nge-lag atau gimana servernya, ini gagal dihapus tapi tetap redirect ke di sini. Atau bahkan kita redirectnya ke detail boleh, silahkan teman-teman. Tapi ini data resep gagal dihapus. Gitu, amannya, hapus, beres. Sekarang ubah. Oke. Sekarang kita masuk ke ubah. Belum ada. Betul memang. Belum ada, tapi ubah ini kan hampir sama kayak tambah ya. Kayak tambah resep. Kayak gini. Oke, isinya apa atau judulnya apa, kategorinya apa, bahan-bahannya apa, terus ini otomatis keisi kan ya, karena ada gitu, ada data resep yang mau kita ubah. Sama berarti kayak tambah, kita bisa duplikat aja mungkin. Oke, tambah ini kita duplikat ganti jadi ubah resep. Gitu. Cobain ubah. Aman. Kita tinggal ganti-ganti yang perlu. Pertama ini. Ganti resep. Atau ubah data resep. Ubah data resep kamu. Misalnya gitu. Aman. Judul resep ini harusnya kita kasih value. Kan gitu, misalnya judulnya gitu. Nah kan gini harusnya. Tapi sama seperti hapus, kita butuh validasi. Gitu. Nggak mungkin nih kita ngawur nih kayak gini. Misalnya 99 ID-nya. Itu kan nggak bisa harusnya. Oke. Jadi sama kayak yang kita lakukan di hapus tadi, betul? Oke. Gitu ya. Jadi pertama, kalau misalnya ID-nya nggak ada. Gitu. ID-nya nggak ada. Nggak bisa. Yang kedua, kita require, terus kita cek resepnya. Di sini berarti. Gitu. Kalau ID-nya ngawur, misalnya 99, nggak jalan. Oke. Tapi kalau ID-nya bener, misalnya 1, dapat ya. Paham ya? Mudah-mudahan paham nih. Ubah yang ini deh. Nah, sekarang kita tinggal ini. Kita tinggal, kalau detail itu kan nampilin data, itu kan ada di get detail ya. Jadi kita bisa panggil di sini. Ini bukan, ini oke, benar get all kategori. Sekarang di sini receipt sama dengan get detail receipt gitu. Ini dia ngambil ID kan ya, di get detail receipt. Oke, dia ngambil ID dan harusnya ini ID parameternya di URL. Oke, aman. Kalau aman, kita lanjut. Sekarang kita bisa, sekarang di value judul kita echo $receipt objek ya pengembaliannya. Jadi ini adalah title. Oke, title. Terus yang kedua, ini kategori agak rumit.
kita tinggalin dulu. Kita masuk ke bahan-bahan. Bahan-bahan ini di antara text area. Jadi ini kita echo, jangan pakai spasi karena nanti akan agak ada ya gimana lah gitu. Coba nanti kita agak ada spasinya terus nggak ada. Ini receipt, ini materials gitu. Oke, aman. Sip ya. Oke. Terus ini berarti apa tuh? Dolar receipt. Ininya procedures. Gitu. Nah, kalau ini kita coba nih ada spasi gitu aja. Ini problem saya dulu banget nih. Nanti dia seakan-akan tuh kayak ada spasinya gitu. Nah, ini harusnya nggak ada. Jadi harus mepet banget. Oke, gitu teman-teman semuanya. Sip. Nah, sekarang gimana kalau di sininya kategori gitu. Ini harusnya pilih kategori ini, kita hapus. Oke, kita hapus. Karena kategorinya otomatis keisi, jadi validasi kita itu gini. Kita pakai PHP. Gini. Oke, nah kita pakai ternary. Kalau nih kategori yang di looping. Oke, ID-nya pas sama receipt kategori ID gitu, maka tampilkan selected. Else kalau enggak tampilkan null gini. Coba kita lihat. Ini kategorinya makanan. Makanan. Yang lain coba. Ini minuman. Oh. Tidak jalan. Kategori ID ini bener nggak nih fieldnya? Localhost PHP myadmin. Dengan ini teman-teman semuanya, teman-teman jadi tahu bahwa orang ngoding itu nggak lepas dari error. Oke, view receipt. Ini apa namanya? Kategori ID. Gitu. Kategori ID. Kalau ini sama dengan maka tampilkan selected. Kalau enggak, no. Kenapa dia enggak ya? Ini kita cut dulu. Ini kalau kita tulis selected, itu artinya nanti dia kecentang. Nah, ujungnya sayur ya. Nah, ini yang pokoknya selected semua. Ujungnya yang kedetek. Jadi seakan-akan dia yang aktif gitu. Itu fungsinya selected sebenarnya. Gitu. Atau kita ganti aja gini. Kita pakai yang nggak usah ternari-ternarian lah gitu ya. If gitu. Jadi kita tulisnya di sini. Satu baris agak mepet memang. Dolar kategori ID sama dengan dolar receipt kategori ID. Kalau sama, maka Oke, gini ya. Maka echo selected gitu. Else echo gini aja. Sip, titik koma. Kita nulis codingan PHP tapi satu baris ya, kocak. Nah, bener. Ternary nggak jalan. Ternary nggak jalan. Ini minuman, betul, sayur. Gitu. Jadi harus pakai native nih. Harus pakai if echo. Udah. Kita udah berhasil mengisikan data berdasarkan resepnya. Kita mau ganti. Nah, nanti ini kan kita harusnya ini submit, ini ubah resep gitu ya. Nah, nanti kalau kita sistemnya sama kayak
yang tambah ini. Jadi nanti kalau kita melakukan change receipt, mengirimkan post gitu ya, dengan mengirimkan data post dan berhasil dia return true, maka ini samain aja deh ya. Kamu gagal diubah gitu. Nah ini kita belum punya. Berarti teman-teman semuanya, kalau kita mau ubah data itu kan ada where ID-nya. Nah, where ID itu kita bisa selipin di salah satu data formnya. Jadi misalnya nih, di sini kita pakai input tipenya text. Oke, name-nya ID, ID-nya nggak usah diisi, value-nya. Oke, ini value-nya adalah apa ya? ID ya. Receipt ID 6. Tapi kan kita nggak memunculin gitu ya, makanya kita pakai hidden tipenya. Nah gitu, walaupun nanti kalau kita kirim juga dia ikutan. Sip, aman. Sekarang kita akan bikin si change receipt ini, function change receipt di config. Di paling bawah kita bikin function change receipt, menerima data $post, kita simpan ke variabel data. Gini, harusnya sekarang nggak error, diubah, aman. Nah kita bisa contek aja dari yang tambah nih, add ini. Gitu, oke. Terus ini berarti kita tinggal tambahin satu lagi ID kan gitu ya. Itu ID. Ini berarti query-nya ini hati-hati nih. Update. Oke, update receipt set title sama dengan title koma gitu ya. Terus kategori ID sama dengan $kategori ID. Nah, kemarin lupa di sini ya. Gitu. Koma lagi. Materials sama dengan materials. Oke, benar. Prosedur sama dengan prosedur. Jangan ngikut-ngikut tab doang ya. Gitu. User ID nggak butuh deh ya. User ID nggak butuh. Jadi user ID-nya tetap aja, nggak usah diganti. Oke, berarti title udah, kategorinya udah, materials udah, prosedur udah. Nah, sekarang berarti where ID sama dengan ID. Gitu. Sip, aman. Cobain sekarang. Misalnya saya mau ubah yang ini ya, diganti judulnya. Nah ini. Coba ini H1-nya saya hapus. Oke, ini saya bikin minuman, cemilan deh, sayur. Diganti judulnya sayur. Terus ini saya pakai heading. Ini adalah deskripsi atau ini adalah bahan yang diperlukan di bahan diperlukan ganti resep, ganti judulnya gitu. Ini coba. Berarti ini adalah cara pembuatan ganti judulnya. Dah, aman. Cobain ubah resep. Berhasil diubah. Oke. Diganti judulnya. Kategorinya udah ganti sayur nih, tapi penulisan tetap Mbak Siti. Kita nggak ubah usernya. Nah, sekarang udah berubah. Udah beres banget. Jadi, kalaupun teman-teman semuanya tadi ekspektasinya, wah hapus gampang, terus ubah gampang, betul. Jadi, teman-teman cuman butuh function 2, yaitu function hapus dan function ubah, beres. Kalau nggak pakai validasi, tinggal ya gini ya, tinggal query-query doang. Gitu, cuman berhubung kita tadi pakai validasi, kayak ID-nya bener enggak,
URL-nya ngawur apa enggak kan gitu. Jadi itu yang membuat kita lama dan butuh satu function baru tadi yang namanya check gitu. Aman? Aman dong. Gitu ya. Jadi saya rasa itu teman-teman semuanya untuk video kali ini mudah-mudahan teman-teman semuanya paham dan di video selanjutnya kita akan mengelola data kategorinya. Oke, sama bisa ubah, bisa nambah, bisa hapus. Dan itu kita akan lakukan di video-video selanjutnya. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya enjoy. Saya Nusa Briansyah pamit, saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits teman-teman semuanya.